Hai, 5 cm per second drama. Atau kalian mungkin lebih kenalnya dengan 5 cm per second versi live action. Itu adalah sebuah adaptasi dari anime yang berjudul sama juga oleh Makoto Shinkai, tapi ditulis ulang dan disutradarai oleh Yoshiyuki Okuyama. Yang kemarin tuh sempat tayang juga ya versi resmi di Indonesia. Kalau kalian nonton versi bioskopnya juga, itu ada fan screeningnya juga. Dan bagusnya itu langsung dipromosiin sama sutradaranya langsung di IG-nya. Walau di luar sana tuh banyak banget yang menganggap bahwa ini tuh drama yang pertama kali. Nyatanya tuh ini adalah bentuk drama yang keenam. 5 drama sebelumnya tuh cuman tayang eksklusif di Jepangnya aja. ねえ、秒速5センチなんだって。せめて一言だけでも僕が求めているのはたった一つの言葉だけなのに。あかり、高木くんはきっとこの先も大丈夫だと思う。ジェスチャーゲーム、正解分かった。豆乳野菜ジュクローズ。ここじゃない、ここじゃない、ここじゃない。どうしたの？お願いだからもう私に優しくしないで。ずっと昔のあの日、あの子が言ってくれた言葉。高木くん、今振り返ればきっとあの人も振り返ると強く思った。 Dan kelima drama tersebut diperankan oleh cast yang berbeda-beda. Fun fact-nya, beberapa dari cast mereka ada yang ditarik sebagai pengisi suara di anime Makoto Shinkai. Ini tuh adalah drama yang dilakukan di atas panggung. Atau kalian bisa sebut ini sebagai closet drama. Emang sepenting apa karya Makoto Shinkai ini sampai dibentuk versi dramanya? Lalu kenapa harus panggung teater? Oke, sebelum lanjut ke situ, kalian tahu Shinkaiverse nggak? Di dunia ini, mayoritas orang-orang tuh mengetahui Shinkaiverse adalah gabungan dari karakter-karakter yang ada dalam anime Makoto Shinkai. Seperti Kimi no Na wa dan juga Tenkyu no Ko dalam bentuk cameo. Tapi kenapa tuh di Suzume bahkan cameo-nya tuh nggak ada? Padahal itu secara teori harusnya menjadi lanjutannya untuk para karakter cameo-nya. Menurut keyakinan saya, Shinkaiverse yang asli itu adalah bentukan dari media mix-nya Makoto Shinkai itu sendiri. Maksudnya gimana? Contohnya media mix itu simpelnya adalah seperti ini. Makoto Shinkai itu membuat versi animenya, lalu diadaptasikan ke versi light novelnya. Kemudian dilanjutkan lagi ke novel keduanya, yaitu ini. Dilanjutkan lagi ke manganya. Terus yang terakhir adalah live actionnya. Jadi sampai saat ini media mix-nya 5 cm per second tuh ada banyak banget. Dan keseluruhan ceritanya tuh ada di bentukan ini. Masih bingung? Oke, jadi berdasarkan keterangan dari Makoto Shinkai, ia tuh mengatakan bahwa そうです。滝と三葉が出たことに気づいた人いらっしゃいますか？映画の中で滝とも三葉とも呼びかけ、声がね、名前呼ばれていないのに皆さん気づいていただけたなんて、本当にね、ある種のオタクなんだなというふうに思います。次の作品にね、今回のキャラクター、穂高と、ひなを出すかどうかは僕はまだ決めていなくて。 baginya kemunculan karakter itu hanyalah sebatas fan service bagi para otaku atau penontonnya. Karena dia tuh beranggapan bahwa setiap film itu harus bisa dinikmati sendiri-sendiri tanpa harus terikat dengan garis waktu cerita yang lain. Jadi, untuk yang beranggapan bahwa Shinkaiverse itu harus berupa cameo dari karakter seseorang, itu tuh enggak. Karena di 5 cm, kalau kalian ngecek konten sebelumnya, itu tuh di sini tuh ada karakter bernama Chobi, kucing gitu. Berbentuk cameo seseorang nggak? Enggak. Lalu di Suzume yang terbaru ini ada fan service yang berbeda yang Makoto Shinkai kasih. Nanti kita bahas di next konten kalau yang ini ya. Oke, lanjut lagi. Saya sendiri tuh sampai melihat beberapa di forum, kebanyakan tuh beropini tentang hal ini dan mostly itu memiliki arah konteks yang negatif.
lebih ke head comment tentang inkonsistensi Makoto Shinkai dalam pembuatan cerita. Jujur sih ini miris ya, karena Makoto Shinkai-nya sendiri selaku kreator udah bilang bahwa dia tuh nggak peduli ini terhubung atau tidak. Semoga orang Indonesia tuh nggak ikut-ikutan tentang hal ini. At least yang nonton konten ini. Untuk satu judul, kalian tuh nggak bisa memahami dari animenya aja. Nggak bisa memahami dari manganya aja. Nggak bisa memahami dari light novelnya aja. Nggak bisa memahami dari live actionnya aja. Untuk memahami satu judul itu. Tapi kalian tuh harus memahami semua ini tuh berbarengan. Ya, Makoto Shinkai itu se-visioner itu. Jadi kalau kalian mau memahami 5 cm per second, itu minimal tahu dulu semua ini. Kenapa seperti itu? Karena simpelnya Makoto Shinkai itu ingin menciptakan segala bentuk versi dari karyanya. Lalu kenapa sih harus dibuat versi drama? Oke, ini kuncinya. Saat ini tuh Makoto Shinkai memiliki keluarga kecil yang terdiri dari ya istrinya dan anak-anaknya. Dan mereka tuh sangat senang dengan segala bentuk drama. Istrinya Makoto Shinkai yang bernama Chieko Misaka hingga saat ini masih melebarkan sayapnya di dunia perfilman dan juga perdramaan. Yang secara nggak langsung ini tuh mungkin love language-nya Makoto Shinkai kepada istrinya gitu yang aktif di dunia ini gitu. Kok gitu sih? Maksudnya gimana? Kan di konten sebelumnya ini tuh surat untuk Mikashi Nohara gitu. Jadi simpelnya di sini tuh Makoto Shinkai seakan ngasih tahu ke dunia bahwa karyaku yang disukai dan diinterpretasikan oleh orang-orang banyak, nih ubah aja ceritanya, ubah aja alurnya gitu. Lagi pula ini narasi lama juga. Dan hal itu tuh diperkuat di closet drama ini. Yang dimana 3 pemeran inti, setiap karakter di 5 cm per second, itu tuh memiliki cast-nya yang berbeda-beda. Jadi total ada 15 cast di sini. Dan skrip closet drama ini dibuat oleh interpretasi orang lain. Yang dimana ini tuh ditulis oleh Naoyuki Miura. Dan dia mengatakan bahwa dia tuh sangat terpukau dengan karya ini. Saya tuh tersentuh dengan kelambatannya. Karakternya, pemandangannya, kata-katanya sangat lambat. Dan saya terus memikirkan bagaimana karya yang lambat ini bisa tertuang dalam karya yang lebih dramatis lagi. Itu ucapnya. Jadi ini tuh langkah awal untuk merubah karya ini agar terlepas dari pesan untuk Mikashi Nohara. Lalu gimana dengan versi yang ke-6, yaitu versi live action? Makanya ini tuh dibuat, yang ini tuh. Makoto Shinkai sendiri tuh di wawancara yang terakhir sempat bilang bahwa dia tuh terkagum-kagum dengan penggambaran dari Takaki dan Akari. Atau singkatnya, karakterku tuh jika diinterpretasikan tuh seperti ini gitu. Yang dimana karakter di sini tuh tidak sama dengan versi sebelumnya, yaitu yang ini. Intinya ini tuh penghapusan surat yang tersirat aja dalam karyanya gitu. Maksudnya gimana penghapusan surat tersirat ini? Oke, dijelasin ya. Ada 3 clue di sini tuh. Clue pertama dalam live action ini adalah scene kucing. Maksudnya gimana scene kucing? Kalau kalian mengikuti karya yang sebelumnya, yang dimana itu tuh Kanojo atau Kanojo no Neko, yang dimana ini, itu tuh ada si Chobi, si kucing putih ini. Nah, di versi live action itu ada kucing juga, tapi warnanya hitam, bukan putih. Ada yang bilang itu Daru kali, karena dia warnanya hitam. Enggak. Masalahnya, untuk sampai ke fase penamaan Chobi, Daru tuh harus mati dulu. Nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi fix, itu tuh Chobi dengan warna hitam. Jadi ini tuh memperjelas bahwa Makoto Shinkai itu bukan kucing ini, bukan Chobi ini, bukan Chobi versi ini. Dan ini diperjelas dengan yang menghampiri duluannya tuh si Takaki, bukan si Akari. Apalagi, ya kalau di scene ini, kalian bakal lebih paham lah maksudnya gimana. Ditambah Akari sendiri menyebut kucing itu dengan Takaki Tono, yang dimana secara nggak langsung ini tuh mau nge-remake cerita yang ini gitu, agar Makoto Shinkai-nya terhapus. Clue kedua yaitu Kanae Sumida, yang dimana Kanae Sumida tuh menyanyikan lagu One More Time One More Chance dengan Takaki di karaoke. Yang dimana kalau kalian mengikuti konten sebelumnya, itu tuh dia sebagai karakter yang menjembatani hal ini. Di sini hebat sih, direktor Okuyama bisa mempertahankan detail ini. Lalu clue yang ketiga adalah ini. Ya, kalau kalian melihat di posternya langsung, terutama kalian yang ke bioskop saat penayangan live action,
Di situ tuh jelas tertulis bahwa di mana Makoto Shinkai itu terkreditkan sebagai original animation, bukan keseluruhan dari cerita ini. Yang dimana versi ini atau versi novelnya itu ditulis kembali oleh Fumiko Suzuki. Jadi ini tuh udah interpretasi orang yang keberapa tuh. Udah banyak interpretasi orangnya. Oleh karena itu, versi live action tuh tidak sama persis dengan versi yang dulunya. Apalagi dengan versi animenya. Jadi live action tuh ibarat gabungan dari cerita-cerita ini, yang makanya kalau kalian melihat di sini di chapter 3-nya di live action itu tuh lebih ditonjolkan si Risa Mizuno-nya atau karakter yang tidak terhubung langsung dengan 3 main karakter di versi animenya. 5 cm per second versi anime. Ini tuh identik dengan masa lalunya Makoto Shinkai. Dan versi live actionnya itu untuk meriset karya ini, terutama cerita Takaki dan Akari itu sendiri. Jadi di sini tuh Makoto Shinkai sudah melepas pesan yang tersiratnya. Juga Chieko Misaka sendiri pun yang dimana dia tuh memiliki ketertarikan dengan kata-kata dan selalu mendukung Makoto Shinkai dari belakang, dapat diartikan bahwa dia tuh seolah mengatakan hal ini. Dulu dirimu dan karyamu itu, tapi sekarang kamu berada di sini bersamaku dalam kecepatan waktuku. Oke, singkatnya itu adalah gambaran dari versi live action. Di sini Adito. Out. Bahas cerita apa aja, konotasi suka-suka. Ya suka-suka. Semua punya ceritanya, konotasi suka-suka. Suka-suka.